sahabat GPIB, kembali lagi di Night Call GPIB bersama saya Pendeta Novianti Situmorang yang akan membawakan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, sahabat GPIB dimanapun sahabat GPIB berada, kiranya doa dan harapan saya sahabat GPIB dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita selalu. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Mari sahabat GPIB kita mempersiapkan pembacaan kita dan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh menjalani hari ini dengan segala tantangan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau selalu ada menuntun langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam peristirahatan malam hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, langkah penuntun kami, untuk kami boleh melangkah di hari yang baru, esok hari. Tuhan, berfirmanlah Tuhan atas hidup kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Ya, sahabat GPIB, mari kita membaca kitab Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matius 19 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik tidak kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerimanya. Demikian kebenaran firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita diperlihatkan mengenai tanggapan Tuhan Yesus. Yang dimana Yesus menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Yang pertama oleh orang Farisi perihal perceraian, yang kedua oleh para murid perihal perkawinan. Di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan Tuhan Yesus, bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Orang Farisi mempertanyakan tentang bercerai, apakah itu boleh atau tidak. Dan dengan tegas Tuhan Yesus menjawab, menanggapi bahwa perceraian itu tidak boleh terjadi, perceraian itu tidak boleh dilakukan, tidak diizinkan oleh Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu ketahui bahwa gereja dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin mempersiapkan perkawinan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Karena apa? Supaya kedepannya nanti dalam kehidupan berumah tangga, keluarga, dalam kehidupan perkawinan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, itu tidak terjadi yang namanya perceraian di dalamnya. Begitu juga gereja.
memberikan pengajaran-pengajaran tentang kehidupan perkawinan, tentang kehidupan rumah tangga keluarga, sehingga jemaat Tuhan, umat Tuhan memiliki pondasi, kekuatan, memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan perkawinan, berumah tangga, berkeluarga, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan bisa mempertahankan kehidupan berumah tangga, kehidupan keluarganya, dan juga bisa bertanggung jawab mempertahankan walaupun mungkin ada badai di dalamnya. Nah, sangat menarik sahabat yang Tuhan Yesus kasih, sahabat GPIB, bahwa kita juga mau diingatkan bahwa perkawinan itu bukanlah suatu permainan. Ketika kita bosan, kita mau berpisah, kita mau bercerai, ketika kita menemukan ada sesuatu yang lebih bagus dibandingkan pasangan kita, suami atau istri kita, kita mau pisah, kita mau mengejar yang lebih mungkin, yang lebih indah hanya sesaat, gitu ya. Jadi hati-hati, kita harus senantiasa meminta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan juga meminta kepada Tuhan supaya kita bisa belajar untuk mengendalikan diri kita, sehingga apapun masalah dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan kita, keluarga kita bisa menyelesaikannya dengan bijaksana, dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, sehingga tidak ada keluar atau terucap ingin pisah atau bercerai. Dan yang kedua, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan dari para murid, yaitu bagaimana dengan seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah. Ya, Tuhan Yesus menjawab bahwa memang ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Karena yang pertama, ada orang yang dikatakan tadi di ayat yang ke-12, dikatakan ada sejak dari lahir ia tidak bisa menikah, gitu ya. Sejak dari dia lahir ia tidak bisa menikah karena suatu keterbatasan, ia tidak bisa menikah. Dan yang kedua, ada orang yang memutuskan atau diputuskan untuk tidak bisa menikah, atau tidak bisa kawin, begitu ya. Karena memang seperti salah satu contohnya adalah seorang Kasim, itu pegawai istana raja, dan dimana ia diputuskan untuk tidak bisa kawin karena juga ia sudah dikebiri, begitu. Dan juga ada orang yang tidak kawin, tidak memilih untuk kawin bukan karena diputuskan oleh orang lain, tetapi itu karena keputusannya sendiri, ketetapan hatinya sendiri, karena ia tidak mau kawin, memutuskan bahwa ia tidak mau kawin, ia mau memfokuskan dirinya, memutuskan untuk bisa fokus untuk melayani Tuhan, begitu ya. Seperti tadi juga dikatakan, mengejar kerajaan surga, untuk mengkhususkan dirinya untuk kerajaan surga, kerajaan Allah, begitu. Yang artinya ia mau memfokuskan dirinya untuk melayani Tuhan, sehingga ia memutuskan untuk hidup selibat. Dan sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasih, segala sesuatu apa yang menjadi keputusan kita dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita memiliki hak untuk memutuskan apapun dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, apa yang kita putuskan harus seturut dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan kehendaki di dalamnya. Dan apapun yang kita putuskan, haruslah kita jalani keputusan itu dengan sebaik mungkin, dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab, dan memberikan yang terbaik di dalamnya. Karena apa? Segala sesuatu ada pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban ketika kita memutuskan untuk menikah. Mari kita jalani kehidupan perkawinan kita, kehidupan rumah tangga, keluarga kita dengan baik, dengan benar, gitu ya. Jadi suami yang benar, jadi suami yang setia, jadi istri yang benar, istri yang setia, suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, istri yang bertanggung jawab menghormati, mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi istri yang setia, istri yang cakap, gitu ya. Jadi pasangan yang baik, pasangan yang saling mengasihi, pasangan yang saling menghormati, saling menopang, saling menolong, begitu. Kalaupun kita tidak menikah, tidak kawin, memutuskan tidak kawin, memutuskan untuk hidup sendiri, mari kita menjaga juga kehidupan kita dengan baik, menjaga kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Karena apapun yang menjadi keputusan kita itu harus memuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, jadi contoh teladan iman bagi orang di sekitaran kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan
Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berpegang pada firman Tuhan bahwa apapun yang menjadi keputusan kita, kita harus menjalaninya seturut dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Begitu. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita jalani kehidupan kita dengan benar. Kita juga saling menghormati setiap keputusan sesama kita, baik dia mau kawin ataupun tidak kawin, baik dia mau melakukan apapun dalam kehidupan ini. Kita harus saling menghormati dan menghargai setiap pilihan seseorang dalam kehidupannya. Jangan menghakimi, karena pasti segala sesuatu sudah dipikirkan, begitu ya. Jangan dihakimi bahwa, oh nggak boleh, harus menikah, nggak boleh nggak menikah. Kalau nggak menikah itu dosa, oh nggak. Kalau tidak menikah itu dosa, oh tidak seperti itu. Tidak ada tertulis kalau tidak menikah itu adalah dosa, tidak seperti itu, begitu ya. Yang pasti adalah kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Ketika kita menikah, jagalah juga kekudusan hidup perkawinan kita. Hidup rumah tangga, begitu, cinta pasangan, jaga itu. Jadi jangan ada wanita idaman lain atau pria idaman lain. Dan kalaupun kita tidak menikah, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Jangan kita tidak menikah, kita mau mengatakan saya mau hidup selibat, saya mau menghususkan diri saya untuk Tuhan, saya tidak mau menikah, tetapi kita pacaran gonta-ganti sana sini, kita pacaran bebas, bergaul bebas. Oh, tidak seperti itu ya, sahabat yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat GPIB. Mari kita menjaga diri kita tetap benar di hadapan Allah, tetap bersih di hadapan Allah. Dan mari kita berserah kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melewati apapun tantangan yang kita akan hadapi, gitu ya. Karena setiap pilihan pasti ada tantangannya. Setiap pilihan yang kita pilih, keputusan yang kita putuskan, itu pasti akan ada tantangan di dalamnya. Mari supaya kita berserah kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, sehingga kita bisa melalui tantangan-tantangan yang ada, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beristirahat, selamat malam sahabat GPIB. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali tentang setiap keputusan, setiap pilihan yang kami pilih. Biarlah kami memilihnya dengan bijak. Kami memilih dan memutuskan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun kami memutuskan untuk kawin, Tuhan, memasuki kehidupan rumah tangga, berkeluarga, biarlah kami boleh menjalaninya sebaik mungkin dengan bertanggung jawab. Kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang suami, seorang istri, seorang ibu, seorang ayah. Biarlah kami boleh menjaga kekudusan kehidupan perkawinan kami. Kami boleh bertahan dalam kehidupan perkawinan kami meskipun banyak tantangan di dalamnya. Kami boleh menjaga kesetiaan, kekudusan rumah tangga, kehidupan perkawinan kami. Kalaupun kami tidak memutuskan kami tidak kawin, Tuhan, biar kami juga menjadi pribadi dalam kesendirian kami ini, walaupun kami tidak memiliki pasangan, tetapi biar kami juga boleh menjaga diri kami untuk tetap benar, suci, kudus di hadapan Tuhan. Kami menjaga diri kami juga boleh menjalani hidup kami dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kami putuskan, apa yang kami pilih, Tuhan, segala sesuatunya memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh bertanggung jawab di dalamnya, ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kami hikmat, tuntun kami sehingga kami tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak menyesal atas setiap pilihan atau keputusan yang kami buat. Karena itu kami butuh pertolongan Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Dan kami tahu setiap keputusan, setiap pilihan pasti akan ada tantangan di dalamnya, baik kawin ataupun tidak kawin, akan ada tantangan di dalamnya. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa melalui tantangan-tantangan itu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pimpin, yang menuntun dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan kehidupan sahabat GPIB ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka, kehidupan perkawinan mereka. Tuhan jaga pelihara mereka, ya Allah Bapa. Bagi mereka yang memutuskan untuk tidak
kawin Tuhan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam kesendirian mereka, walaupun mereka tidak memiliki pasangan, tetapi Tuhan senantiasa selalu mendampingi mereka. Tuhan mencukupkan mereka di dalam kasih Kristus. Dan bagi mereka yang hendak juga sedang dalam masa penantian seorang pasangan hidup, Tuhan juga berikan mereka kesabaran. Tuhan juga memberikan mereka tuntunan, sehingga mereka tidak salah memilih dalam memilih pasangan hidup mereka, ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan sahabat GPIB dengan segala yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan, hamba juga berdoa untuk juga acara ini, acara baik, acara morning call, night call, dan juga radio GPIB yang menjadi suatu kesaksian bagi pemberitaan firman Tuhan. Berkati sehingga boleh berjalan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Berkati juga majelis sinode GPIB, para fungsionaris majelis sinode GPIB, para pimpinan GPIB. Tuhan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka dalam memimpin GPIB. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penatua, diaken, para unit-unit misioner ya Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam satu hari ini, dan biarlah kami beristirahat dengan tenang, dengan damai. Tuhan memberkati, dan Tuhan biarlah kami boleh bangun pada esok hari dengan tubuh yang segar dan juga sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, ampuni atas segala dosa-dosa kami. Kami serahkan seluruh rangkaian doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.